Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang ini saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata beliau, Rasul berkata, la yazalu ahadukum fis shalat ma damatis salatu tahbisuh la yamna'uhu ay yanqaliba ila ahlihi illa fis shalat. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, Allah tiada henti-hentinya, gak pernah berhenti Allah itu di dalam menilai hambanya atau memberikan ganjaran atau pahala kepada hambanya dengan pahala ganjaran seperti orang yang sedang melaksanakan sholat. Kalau jiwa raganya hamba Allah ini tertahan, tersandera dengan waktu sholat. Paham ya? Seseorang yang tersandera dengan waktu sholat, maka dia dianggap sebagai orang yang sedang melaksanakan sholat, sekalipun dia tidak sholat. Wah, Allah Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang. Dan tidak ada yang akan membatalkan pahala sholatnya itu selama dia ada di masjid dan dalam keadaan bersuci, tidak batal wudunya. Maka orang yang seperti ini, dia tidak sholat, tapi cuma menunggu waktu sholat saja. Menunggu waktu sholat dan dia dalam masjid dalam keadaan bersuci, maka dia berhak mendapatkan ganjaran, pahala seperti orang yang sedang melaksanakan sholat. Pak duduk nyender aja tuh, mungkin baca-baca HP gitu ya, duduk-duduk menung-menung gitu, ngahayal macam-macam, tapi itu dihitung sebagai orang yang sedang melaksanakan sholat. Gimana gak enak coba? Dan tidak bisa menghalanginya, Pak, kecuali dia batal wudu dan pulang ke rumah. Kemudian hadis ini, Pak, ditafsirkan oleh para ulama. Ada beberapa syarah, Pak, tentang orang yang tersandera, terikat dengan waktu sholat itu bukan hanya mereka yang sedang ada di dalam masjid, termasuk mereka yang sedang di pasar, di rumah, di kebun, apalagi di tempat olahraga mungkin, di perjalanan, tapi dia jiwanya terikat dengan waktu sholat. Waduh, nih bentar lagi mau sholat nih, jiwanya terikat, Pak. Maka dia juga termasuk orang yang dianggap mendapatkan pahala seperti orang sedang melaksanakan sholat. Gimana gak enak sebetulnya kalau jiwa kita terikat dengan waktu sholat. Dalam hadis lain, Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis tentang orang yang diampuni dosanya dan derajatnya ditinggikan. Kata Rasulullah, innallaha yamhal bi khotoya, kemudian wa yurfa'u bi darajat. Yang pertama fisalasa, untuk 3 golongan. Yang pertama isbaghul wudu indal makari, orang yang melaksanakan bersuci wudu di saat udara mungkin dingin, daerahnya jauh, gegawir, macam-macam tuh, pokoknya susah air lah, tapi dia berusaha untuk berwudu tuh, mensucikan dirinya tuh. Maka orang ini mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi. Yang kedua, wa kasratul khuta
ilal jamaah. Orang yang melangkah kakinya jauh dari rumah itu mengejar sholat berjamaah. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak ampunannya, semakin pahalanya semakin banyak. Yang mengejar berusaha untuk mendapatkan takbiratul ula tuh, berjamaah tuh, dia berusaha dia. Dan yang ketiga, intidharus shalah ba'da shalah. Orang yang menunggu sholat berikutnya tuh setelah sholat, seperti yang tadi tuh ini juga termasuk orang yang bukan hanya diampuni dosanya, tapi Allah tinggikan derajat. Coba kita menunggu waktu sholat. Kan waktu sholat ini waktu baik, Pak. Kebaikan, amal soleh, amal ibadah. Kita nunggu tuh dapat ganjaran. Tapi memang Allah Maha Pemurah, Pak. Menunggu kebaikan, berniat untuk melaksanakan kebaikan, dikasih ganjaran seperti orang yang melaksanakan kebaikan itu. Sebaliknya, Allah tidak akan pernah mencatat orang yang berniat untuk melakukan kejahatan. Dan sebaliknya, contoh nih, gampang. Saya berniat mau mencuri, ya, mau mencuri. Saya mengintai akan mencuri, akan mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk mencuri itu, tengah malam misalnya, di saat orang kosong, itu tidak dicatat sebagai sebuah kejahatan. Tidak. Kita mengintai berniat untuk berbuat jelek, bermaksiat, ya, berbuat jahat, berbuat dosa itu tidak dicatat sebagai sebuah kejahatan, kejelekan dan perbuatan dosa sampai dia melaksanakan perbuatan dosa itu. Dia tidak bisa dikiaskan, Pak. Kalau kita berbuat baik, baru niat aja tuh dapat pahala. Kalau kita berbuat jahat, tidak bisa dikiaskan. Niat berbuat jahat tidak bisa dikiaskan seperti orang niat berbuat baik. Di sini kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Maha Murah, Maha Rahmat. Oleh karena itu, perbanyaklah niat baik ini. Apa khususnya? Sholat, ya. Berniat telah sholat, sekalipun dalam perjalanan, dalam pasar, di kebun, di kantor, niatan untuk sholat nanti. Setelah sholat zuhur ini pulang ke rumah, nanti sholat asar, saya nunggu waktu asar. Lah, menunggu waktu asar itu dianggap sebagai orang yang melaksanakan sholat dimanapun kita berada. Beruntungnya kita jadi orang Islam, betapa pemurahnya Allah terhadap kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan, Pak. Ikatkan kalbu kita ini dengan masjid. Karena harus dibilang salah satu golongan dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di hari tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Salah satunya ada, Pak, rajulun mu'allaqun fil masajid. Seorang, kalau disebut rajulun, ya, laki-laki, tapi termasuk perempuan, dia terikat dengan masjid hatinya tuh. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang kalbunya terikat dengan masjid, terikat dengan waktu sholat, terikat dengan ibadah sholat. Ini istri kita misalnya di rumah habis beres masak macam di jam 11, ya, dia berwudu beres-beres menanti waktu sholat, sekalipun sholat di rumah. Orang itu dianggap sebagai orang yang mendapatkan pahala sholat, padahal dia melaksanakan sholat. Lah, menunggu saja itu dapat pahala sholat, ya. Bagaimana dengan sholatnya sendiri? Tentu ganjarnya berlipat-lipat, bukan hanya 10, 700, berlipat ganda tak terhitung. Orang yang tahu akan ilmu tentang sholat, oleh karena itu usahakan, Pak, sedapat mungkin untuk kita bisa laksanakan ibadah itu berjamaah di masjid tepat waktu. Mudah-mudahan dengan hadis yang saya bacakan ini bisa menggugah kita, ya, saya sendiri khususnya, dan kemudian kita pahami, kita renungkan dan kita amalkan, ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.